Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk mata kuliah, silakan Kosma untuk memimpin doa pada siang menjelang sore hari ini. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, ada baik kita membaca doa. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan mata kuliah kita pada siang hari ini. Udah tahu semua ya? Nah, minggu lalu kita lihat di RPS. Nah, ini RPS-nya silakan dilihat ya. Ini pertemuan ke-6 ya yang semester minggu lalu ya. Sistem pencernaan ya. Nah, sistem pencernaan yang semester lalu apa? Coba ada yang paham? Mungkin Miguel coba bisa disebutkan pada semester lalu. Baik Pak, Ya. sistem pencernaan ini ialah proses penghancuran makanan dari partikel yang besar menjadi partikel yang sangat kecil. Adapun saluran pencernaan ini Ya. meliputi mulut, terus tenggorokan, lanjut ke lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Iya, beri aplaus untuk Miguel terlebih dahulu. Nah, ini ya semester yang lalu ya kita bahas mengenai fungsi sistem pencernaan, kemudian struktur sistem pencernaan. Nah, ini sudah semua. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas, kita lihat di RPS-nya itu mengenai sistem pernapasan pada hewan ya. Sistem pernapasan pada hewan. Nah, nanti ke depan kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan. Nah, ini. Oke. Nah, sistem pernapasan pada hewan. Apa sih itu sistem pernapasan? Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah sistem pernapasan. Ya. Hari ini semua bernapas ya. Semua bernapas. Alhamdulillah. Kalau nggak bernapas berarti mati. Jadi pada kesempatan kali ini kita lihat ya, apa sih itu sistem pernapasan pada hewan? Nanti ke depan kita akan bahas hewan apa aja dan seperti apa ke depannya. Banyak ya, tidak hanya pada, kalau kita jelas pakai paru-paru ya. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita kupas mengenai beberapa hewan yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi sistem pernapasan itu merupakan fondasi kehidupan bagi setiap makhluk di bumi, memungkinkan pertukaran gas vital yang mendukung segala fungsi biologis. Mari kita selami lebih dalam ya dengan keragaman dan adaptasi sistem pernapasan di dunia hewan ya. Ya. Nah, ini fungsi saluran pernapasan pada hewan: pengaliran udara, kemudian penyaringan dan penyelesaian, kemudian pertukaran gas ya. Apa sih itu? Nah, di sini silakan nanti PPT-nya juga akan saya share ya. Nah, kalau kita manusia itu bernapas memakai paru-paru ya. Nah, ini paru-paru itu apa sih? Silakan dibaca ya. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama bagi sebagian besar vertebrata darat termasuk mamalia. Ya, mamalia itu apa? Mamalia itu hewan ya menyusui ya. Nah, burung, reptil, amfibi dewasa. Struktur kompleksnya dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pertukaran gas. Jadi mulai dari hidung, gerbang masuk darah, kemudian trakea, saluran utama udara, bronkus, kemudian alveoli, kantung udara kecil, tempat pertukaran gas ya. Kalau kita bernapas berarti apa? Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, ini organ pernapasan insan ya. Jadi organ pernapasan insan itu biasanya ada pada hewan yang kita sebut dengan ikan ya. Itu adaptasi luar biasa yang memungkinkan makhluk air seperti ikan untuk mengambil oksigen dari air. Jadi dia bernapas itu dari air. Struktur khusus insan sangat penting untuk kelangsungan hidup di lingkungan akuatik ya. Jadi lokasi dan perlindungannya terletak di kedua sisi kepala. Ya, seperti kita lihat di sisi kepala,
kemudian dilindungi oleh operculum, penutup insang yang keras ya. Jadi memang Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna, dengan sangat unik ya. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti satu memiliki perbedaan ya, dan perbedaan itu lantas tidak membuat kita beda. Kemudian filamen insang terdiri dari filamen tipis dan berbulu yang sangat lembab. Kemudian di sini terakhir pertukaran gas. Jadi air mengalir di atas filamen memungkinkan oksigen berdifusi langsung ke dalam darah, sementara karbon dioksida dilepaskannya. Sama seperti kita ya, kita menghirup oksigen kemudian melepaskan karbon dioksida. Nah kemudian selanjutnya ada hewan apa sih? Nah ini organ pernapasan trakea pada serangga. Nah serangga ini tidak memiliki paru-paru atau insang. Nah sebaliknya mereka bernapas melalui sistem trakea yang unik, memungkinkan pengiriman oksigen langsung ke sel-sel tubuh mereka ya. Jadi sistem tabung jaringan kompleks trakea dan trakeola bercabang ke seluruh tubuh ya, bercabang ke seluruh tubuh serangga. Kemudian spirakel, lubang kecil di segmen tubuh serangga tempat udara masuk ke dalam sistem trakea. Jadi pengiriman langsungnya oksigen langsung mencapai sel tanpa bantuan sistem peredaran darah. Jadi sangat efisien untuk hewan-hewan serangga yang sangat kecil. Nah, organ pernapasan paru-paru buku atau book lungs. Pernah tahu book lungs itu apa? Pernapasan paru-paru buku. Nah, seperti kita ketahui laba-laba, kalajengking ini merupakan kelas arachnida, memiliki organ pernapasan yang disebut paru-paru buku ya. Kenapa? Karena semua strukturnya itu seperti menyerupai buku-buku gitu ya. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi dia bernapas. Kalau kita lihat itu seperti inilah hewan-hewan itu. Ada seperti buku-bukunya itu ya. Nah, berlapis-lapis gitu. Jadi struktur lipatannya terdiri dari serangkaian lipatan tipis tersusun dari paralel menyerupai halaman buku yang terbuka ya. Kemudian di situ dia bernapasnya terhubung ke lingkungannya ya. Kemudian ada lagi nih yang lebih unik nih, organ pernapasan kulit. Nah tadi kita sudah bahas mengenai insang, kemudian paru-paru, kemudian dari yang terakhir tadi kita bahas mengenai organ pernapasan buku ya. Ya siapa? Angel ya. Nah itu Angel ya. Nah terakhir ini pernapasan kulit. Nah contoh pernapasan kulit itu pada hewan Cacing. Ini seperti cacing ya? Enggak pasti. Kalau namanya itu cacing ya, mereka bernapas melalui kulit, sebuah proses dikenal sebagai respirasi kulit. Ini sangat umum pada hewan yang hidup di lingkungan lembab. Betul, seperti cacing dan amfibi. Apa itu? Katak ya, katak, kodok gitu ya. Nah, karakteristik kulitnya harus selalu basah dan sangat tipis dengan jaringan kapiler darah yang kaya di bawah permukaannya. Nah, seperti itu. Nah, lapisan penyusun saluran pernapasan paru-paru itu pada hewan berparu-paru tersusun dari beberapa lapisan, bekerja untuk memastikan fungsi pernapasan yang optimal dan perlindungan terhadap lingkungan eksternal ya. Jadi itu contoh sistem pernapasan pada hewan itu pasti berbeda-beda yang saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, ada hewan mamalia ya, kucing, paus menggunakan paru-paru yang saya sampaikan tadi. Kemudian ikan tadi bernapas menggunakan insang, serangga, belalang mengandalkan trakeanya. Yang terakhir amfibi atau katak ataupun cacing kita bahas tadi yang terakhir. Nah, terakhir pada kesimpulannya, silakan sistem pernapasan ini hewan menunjukkan keanekaragaman yang luar biasa, mencerminkan evolusi dan adaptasi terhadap berbagai habitat dan kebutuhan metabolisme. Keragaman adaptasi setiap jenis hewan itu memiliki organ dan mekanisme pernapasan yang unik, disesuaikan dengan lingkungan hidupnya dari darat hingga ke air. Fungsi esensial terlepas dari perbedaannya, semua sistem pernapasan memiliki tujuan inti pertukaran gas yang efisien untuk mendukung metabolisme dan energi ya. Kemudian adaptasi struktural
Lapisan dan struktur saluran pernapasan secara khusus berevolusi untuk memaksimalkan efisiensi dan perlindungan seperti alveoli pada paru-paru atau filamen pada insang. Jadi itu untuk pembelajaran kita kali ini. Yang terakhir, Bapak berpesan kepada kita semua ya, pada ayat Quran surah ke-75 surah Al-Qiyamah itu ada kutipan sedikit. Kala idza balagtil tawaqi. Dalam bahasa artinya sekali-kali jangan apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Maksudnya bahwasanya selagi kita hidup di muka bumi ini, kita harus selalu ingat kepada Allah Sang Khaliq, Sang Pencipta. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah itu nikmat hidup ya, nikmat hidup berupa bisa menghirup oksigen ya. Kita masih bisa bernafas. Mungkin terakhir nanti kita akan membagikan kelompok. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa sistem pernapasan. Coba nanti disebutkan dulu ya. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ya. Coba, nanti yang 1 kembali ke kelompok 1, yang kelompok 2 kembali ke kelompok 2. Nah, nanti apa pembahasannya? Pembahasannya masing-masing kelompok sudah kita bagi ya. Kita bagi itu nanti kelompok 1 akan membahas mengenai mamalia, ikan. Kemudian kelompok 2 nanti akan membahas mengenai serangga dan amfibi. Ya, silakan nanti kita berjumpa kembali di minggu depan. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini semuanya dapat berkah, semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Silakan. Angel ya? Oh iya, kita tadi di awal lupa absen ya. Masya Allah, lupa saya. Oke, terakhir kita absen ya. Miguel Gonzalez. Oke, Fitriyanti Hatati. Angel Amalia Nurjana. Iya, Desi Ratnasari. Wiwi Zeni Alstuti Komaria. Iya. Ini siapa yang terakhir ini ya? Ya, Adil. Yusril ya? Iya. Oh, kamu masih bernapas Yusril ya? Masih. Mungkin itu ya. Terima kasih atas perjumpaan minggu kali ini. Kita berjumpa nanti sebelum UTS, kita akan bahas mengenai sistem pernapasan ini. Kemudian kita akan berjumpa kembali pada minggu depan. Mungkin hanya itu pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.